Bagi kita semua yang berkumpul di sini, Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk berkumpul di rumahnya yang kita kuduskan ini. Dan kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 2 ayat 1 dan 2. Ya Khalik semesta. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh dan jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Metodis nomor 31 ayat 1 dan 2. Hai angkat suara. Bersyukur kita diberi kesempatan pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan untuk kami pakai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan roh pengertian pada kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu dan rahasia kerajaan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai 46. Saya baca dalam nama Yesus Kristus. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula.
tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi satu batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Adapun temanya yang saya berikan pada saat ini yaitu pemilik kebun anggur yang murka. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, saya akan memberikan sesuatu cerita. Adalah orang kaya yang hendak menunjukkan kemurahan hati kepada salah seorang karyawannya. Karyawan itu diberinya izin untuk menempati salah satu rumahnya secara gratis. Suatu kali orang kaya itu bermaksud merenovasi rumahnya untuk dijadikan gudang penyimpanan barang. Saudaraku, untuk karyawannya itu sudah disiapkannya rumah yang lain. Tetapi saudaraku, bukannya karyawan itu mengikuti permintaan majikannya itu, namun karyawan itu ngotot tidak mau pindah dari rumah itu, bahkan mengklaim bahwa rumah itu sebagai miliknya. Saudaraku, dengan situasi seperti itu terpaksa majikan itu menempuh jalur hukum untuk memaksa orang itu supaya orang yang tidak tahu berterima kasih itu keluar dari rumahnya. Demikianlah situasi dari perumpamaan yang sudah kita baca tadi. Situasi yang digambarkan dalam bacaan Injil Matius 21 ini, ayatnya yang ke-33 ini, menyatakan bahwa Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang menyewakan tanahnya kepada para penggarap. Setelah dia sewakan, lalu dia pergi ke suatu negeri. Lalu setelah beberapa waktu, pemilik kebun anggur itu pun pulang dan mengutus orang-orangnya untuk meminta hasil dari kebunnya. Saudaraku, bukannya menerima hasil dari kebunnya, malah para utusan itu justru mendapat perlakuan buruk dari penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ketika pemilik kebun anggur mengutus anaknya lagi, ya, untuk memintanya, lalu lebih sadis lagi, anaknya pun dibunuh. Saudaraku, dengan situasi seperti itu tentunya saja pemilik kebun anggur itu pasti murka dan marah, hendak membinasakan orang-orang jahat itu dan serta akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap yang lain yang dapat dipercayanya. Saudaraku, orang Kristen juga sepatutnya menjadi pengelola yang baik dan dapat dipercaya dari karunia Allah. Seharusnya orang Kristen bekerja dengan tekun dan menghasilkan buah yang sepadan. Seharusnya pengelola yang bertanggung jawab, yang menyerahkan hasil kerjanya untuk memuliakan Allah, bukan mengecewakan Allah. Saudaraku, adakah para pengelola yang dapat dipercaya itu? Adakah? Saudaraku, perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang menyindir atau mengingatkan para pemimpin agama Israel, Farisi atau orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam, orang-orang
yang mempercayakan dirinya untuk mengurusi urusan umat Tuhan. Apakah umat Tuhan akan berbuah lebat di dalam ketaatannya, ataukah menjadi kering dan mati karena pemberontakannya kepada Tuhan? Saudaraku, ternyata bukan saja mereka membuat umat Tuhan kering dan mati. Ya, para ahli-ahli Taurat itu telah membinasakan setiap orang yang Tuhan utus untuk memperingatkan mereka. Saudaraku, kegagalan Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah. Mereka juga dengan kejam membunuh orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Mereka begitu keras di dalam melawan Tuhan sehingga kemarahan mereka kepada Tuhan mereka lampiaskan kepada orang-orang yang membawa nama Tuhan atau membawa kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus ingin nyatakan melalui perumpamaan ini. Para pemimpin agama orang-orang Israel itu seperti penggarap kebun anggur yang jahat. Mengapa mereka membenci Tuhan yang memiliki kebun anggur itu? Di dalam ayat 38 dikatakan bahwa mereka ingin menguasai kebun anggur itu. Mereka ingin menjadi ahli warisnya. Mereka menolak otoritas Tuhan yang memiliki kebun anggur itu. Mereka ingin memiliki kebun anggur itu sendiri yang bukan milik mereka. Mereka tidak mau memberikan kebun anggur itu kepada orang yang berhak, yaitu sang tuan yang empunya, maupun anak dari sang tuan yang akan mewarisi kebun itu. Mereka menginginkan kebun itu tanpa adanya intervensi dan otoritas dari sang pemilik. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan seharusnya menyatakan siapa Tuhan kepada seluruh bangsa di bumi. Tetapi mereka malah menghujat Tuhan dengan menyembah berhala dan membunuh utusan-utusan Tuhan. Umat Tuhan juga harusnya menyatakan penyembahan yang sejati kepada Allah, tetapi mereka justru memuji dan menyembah Tuhan sebagai suatu kegiatan tubuh yang tidak diikuti dengan iman yang sejati dari hati yang takut akan Tuhan. Saudaraku, secara lahiriah menyembah Tuhan, tetapi hati mereka membenci Tuhan. Umat Tuhan juga seharusnya menyatakan kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Umat Tuhan harusnya mengetahui kebenaran firman dan menjadikan kebenaran itu prinsip hidup bagi dirinya sendiri. Dan juga untuk disebarkan bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi saudaraku, justru apa yang terjadi? Mereka justru mengajarkan ajaran-ajaran manusia, bukan kebenaran firman. Umat Tuhan juga seharusnya menjadi contoh mengenai bagaimana sebenarnya manusia harus hidup. Tetapi umat Tuhan justru menjadi rusak dan cemar. Saudaraku, semuanya diputar balikkan. Mereka hidup dengan cara yang begitu bobrok sehingga mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegagalan itulah yang membuat Tuhan mengutus para nabi. Tetapi nabi-nabi ini diabaikan, dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia masih memberikan kesempatan, bahkan kesempatan paling agung dan benar, yaitu ketika kita tahu bagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah anaknya, ahli waris dari kerajaannya. Dia datang untuk memanggil mereka yang sudah bobrok dalam kemanusiaan.
tetapi mereka tidak gentar karena belas kasihan Tuhan. Mereka juga tidak menjadi lunak hati dan menerima Tuhan. Mereka malah membunuh Yesus, Sang Anak Allah yang diutusnya. Ketika anugerah terbesar ini mereka abaikan dan hina, maka murka Tuhan Allah menjadi gelap dan mereka akan habis dibuang olehnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah hubungan dari gambaran perumpamaan ini. Ya, umat Tuhan dibuang oleh Tuhan, siapakah yang akan menyatakan ya bahwa Allah itu ada bagi bangsa-bangsa di dunia ini? Maka Tuhan masih beri kesempatan kepada umat Tuhan ini hidup. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh tulus hidup benar di hadapan Tuhan. Mengajarkan cara hidup yang benar di dalam dunia ini. Tuhan memang membuang Israel yang tidak taat, tetapi Tuhan akan tetap memakai mereka yang setia dan taat kepada Dia. Dan memanggil orang-orang asing, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Mereka ini akan dipanggil oleh Allah dan akan menjadi satu dengan orang-orang yang mau dipakai menjadi saksi Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan memanggil mereka keluar dari belenggu dosa di dunia ini dan menjadi anak-anak Allah. Mereka lah yang disebut dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimanakah gereja Tuhan dipanggil? Gereja Tuhan dipanggil dengan berita Injil Kristus. Salib Kristus menjadi dasar gereja Tuhan dapat mulai dibangun. Salib Kristus menjadi pondasi di mana gerejanya terus dibangun menjadi bangunan megah demi kemuliaan Tuhan. Ini berarti batu yang ditolak oleh umat Tuhan yang lama atau Israel ternyata telah menjadi batu penjuru bagi bangunannya umat Tuhan yang sejati. Israel yang terdiri dari seluruh bangsa, dari segala penjuru dunia. Kristus ditolak bahkan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Israel. Tetapi saudaraku, kematian Kristus ternyata justru menjadi dasar terbentuknya umat Tuhan yang sejati. Inilah perbuatan ajaib yang dimaksudkan di ayat 42 ini. Batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan menjadi satu batu penjuru. Saudaraku, bagaimanapun kerasnya manusia berusaha melawan Tuhan, Tuhan hanya akan memakai perlawanannya itu untuk menggenapi rencananya. Tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan. Batu buangan menjadi batu penjuru. Batu yang disingkirkan akan menghancurkan mereka yang menyingkirkan Yesus, tetapi akan membangun mereka yang dipanggil menjadi umatnya yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi karena gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kepada dunia siapa Allah yang sejati, maka biarlah kita belajar untuk mengenal Dia dengan sesungguhnya. Mari kita belajar mengenal Dia melalui firman-Nya. Mari belajar mengenal Dia melalui apa yang Kristus nyatakan ketika Dia hidup di dunia ini. Lalu karena gereja juga harus menyatakan cara beribadah yang diperkenankan Tuhan, maka kita menyembah Dia dengan hati yang takut akan Dia dan juga mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Saudaraku, untuk akhirnya, marilah kita menyembah Dia dengan rasa hormat dan gentar. Biarlah setiap ibadah kita boleh kita lakukan dengan hormat, tulus dan hangat.
Biarlah kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, agung dan mulia. Dia adalah Allah yang menghanguskan. Tetapi biarlah kita juga mengingat bahwa Dia juga adalah Allah yang rela berdiam bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang berbelas kasihan. Allah yang penuh kasih sayang pada umatnya. Saudaraku, dengan keseimbangan di dalam mengenal Allah, maka kita menjadi orang-orang yang sujud kepada Dia dengan gentar dan sekaligus penuh kasih dan kehangatan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitalah gereja yang dipanggil itu untuk memahami hikmat Allah melalui firman-Nya. Hanya dengan cara inilah dunia dapat belajar mengenal hikmat yang sejati, yaitu bila umat Tuhan terus mengejar, memahami kebenaran firman Allah. Sama seperti dahulu Israel, ya. Demikian juga gereja sekarang dipanggil untuk memberitakan, ya, memberikan teladan hidup yang baik dan benar. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi teladan yang baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusakan ini. Tetap semangat, tetap doa dengan meminta kepada Tuhan supaya kita hidup, berjuang di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan tetap hormat serta setia kepada Dia Sang Pencipta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpuji nama Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa atas pemberitaan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi hamba percaya Roh-Mu akan memberikan pengertian kepada seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berkati mereka di dalam usaha pekerjaan anak-anak, harapan cita-cita. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami percayakan Tuhan situasi kami dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi, memberkati dan menambahkan kekebalan tubuh bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian Metodis nomor 116 ayat 1 dan 2. Ya Yesus ku berjanji, sambil kita mengumpulkan persembahan. Setia padamu, ku
warga jemaat untuk kita pada minggu ini. Pimpinan jemaat, asisten, guest speaker, calon guest speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat minggu ini tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020 boleh kita lihat di bulletin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai 9, jam 9, ibadah KPR. Dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai jam 11 WIB, ibadah minggu umum biasa. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, mari dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial. Ibadah online dapat dilihat melalui YouTube. Himbauan, gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu, diharapkan kepada majelis dan atau pemimpin-pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja. Rekening dari atas nama Natalia Sipaputar, nomor rekening tertera di bulletin. Bukti transfer harap difoto dan dikirim melalui WhatsApp Sekretaris Gereja Jemaat Juniati Hutapea, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja. Terima kasih. Pelayanan baptis khusus dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020 di ibadah gelombang kedua pukul 10 WIB. Tanda perlindungan diri dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa. Menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan kekurangan kami, ya Tuhan. Bapa, Engkau melihat keberadaan kami pada saat ini, di mana kami selalu khawatir Tuhan dengan keadaan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti melindungi kami dari COVID-19, ya Tuhan. Jauhkan kami dari semuanya itu. Pimpinlah kami tetap Tuhan di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Berikan kami kesehatan, ya Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang mungkin tergeletak pada saat ini karena sakit. Tuhan urapi mereka, berikan mereka kesehatan, kesembuhan, ya Tuhan. Kami tambahkan rezeki bagi kami semuanya, ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami percaya kepada-Mu. Bapa di dalam surga, setiap rencana dan program kami di gereja ini, kami tetap mengharapkan uluran tangan-Mu, ya Tuhan. Ajari dan tuntun kami, ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada-Mu. Bapa yang baik, kami juga mohon
ampun untuk semua dosa-dosa kami Tuhan, yang kami lakukan tidak sengaja maupun sengaja. Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu, agar kami boleh menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di dalam surga, firman yang sudah kami dengar juga Tuhan, kiranya itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi doksologi kepada Allah berpuji. Sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.